Halo, balik lagi sama gue tentunya di vlog gue. Jadi hari ini gue mau ngebahas mobil baru lagi dari Toyota, namanya adalah Toyota Yaris. Bicara soal Yaris, Yaris ini sudah beberapa kali mengalami perubahan ya. Dari pertama kali dia keluar itu dinamain kalau nggak salah Bapau ya. Jadi Yaris Bapau, ada Yaris Lele, ada Yaris Ultraman, dan yang sekarang Lexus kali ya. Ini adalah grillnya yang baru, tapi nggak bisa dibilang baru juga sih, soalnya agak mirip sama yang lama ya. Cuman di sini ada perbedaan si chrome-nya. Jadi kalau yang dulu chrome-nya itu di atas dan sekarang pindah jadi ke bawah. Cuman pindah dari atas ke bawah aja sih sebenarnya ya. Terus di tengah sini dia ada logo Toyota yang lumayan besar dan dia berwarna chrome juga. Dan ini yang baru. Nah, ini yang barunya di sini, bagian bawah. Ini tuh Lexus banget ya. Jadi kalau misalkan dilihat, dan ini warnanya juga blacknya black piano, dan ini modelnya tuh Lexus banget ya. Nggak tahu gue ini terinspirasinya dari Lexus atau bukan. Terus di paling bawah sini ini ada bempernya ini dia dari TRD Sportivo ya. Terus di sini juga ada list merahnya juga, jadi terlihat lebih sporty mungkin ya kalau yang sekarang. Oke, sekarang kita beralih ke bagian headlamp. Ini yang gue senang dari Yaris yang sekarang ya. Ini gue bersyukur sekali, terima kasih Tuhan. Karena Toyota Yaris sekarang menggunakan full LED. Headlampnya kalian bisa lihat sendiri. Sini full LED, memang di sini dia LED-nya bukan LED proyektor, tapi itu it's okay, nggak masalah. Yang penting mobilnya sudah dikasih LED. Terus si DRL dulu tuh kalau nggak salah DRL-nya di bagian sini, di bagian bawah sini, dan sekarang dia sudah ada di dalam headlamp. Dan dengan posisi seperti ini lebih bagus, lebih cantik. Karena kalau di posisi sini itu terlihat, bukan terlihat ya, jadi terkesan aftermarket ya. Cuman kalau yang sekarang keren. Terus di sebelah sini, ini sayang banget ya. Ini adalah lampu sein, lampu seinnya di tengah. Ini lampu seinnya dia masih menggunakan bohlam biasa. Kenapa nggak diganti aja sih sekalian, jadi bagus ya. Di paling bawah sini ada satu buah lampu, bukan satu sih sebenarnya, satu pasang ya, jadi kanan sama kiri. Dan ini adalah lampu fog lamp, dan fog lampnya ini dia sudah menggunakan LED. Jadi kalau misalkan nyala, ini gue yakin cantik banget ya, karena LED itu lebih terang, lebih bagus, dan lebih irit ya ininya listrik. Yang penting itu. Dan di kelilingnya pun dia di sini ada black pianonya ya, jadi terlihat lebih oke aja sih sebenarnya. Sekarang kita beralih ke bagian samping. Nah, berhubung mobil ini bukan all new, jadi mobil ini tuh cuman new. Bisa dibilang mungkin facelift. Jadi kalau dilihat dari samping, mobil ini tuh masih mirip ya sama yang lama. Tapi it's okay, nggak masalah, karena desain yang seperti ini pun masih terlihat modern ya. Jadi nggak ketinggalan zaman banget lah sebenarnya ya. Kalau misalkan kita lihat dari bannya, mobil ini tuh desain velgnya juga masih mirip sama yang lama ya sebenarnya. Cuman oke lah, masih kelihatan oke, karena di sini velgnya dia udah pakai alloy two tone juga, dan dia sudah memiliki disc brake, dan disc brake-nya ini sudah 4 ya. Jadi depan 2, belakang 2, itu semuanya jadi full ya, udah pakai disc brake semua, jadi safe lah kalau misalkan kita berkendara di jalan. Terus ban ini dia pakai ukuran 195/50, ringnya 16, jadi cukup besar ya ringnya ya. Dan di sini juga bannya dia menggunakan Bridgestone Turanza ya. Jadi spionnya ini dia sewarna body ya, bagian atasnya, dan bawahnya dia berwarna hitam doff ya maksudnya. Aduh, gue belepotan. Terus di sini dia juga sudah dilengkapi lampu sein, tapi di sini sayang sekali lampu seinnya dia masih menggunakan bohlam biasa. Mungkin kalau misalkan diganti pakai LED yang panjang dari sini sampai sini, itu lebih cakep kali ya. Di bagian door handle-nya pun dia berwarna chrome, dan desainnya bagus karena dia sudah menggunakan model tarik ya. Nah,
depan, belakang sama warnanya, dan di bagian depan dia sudah memiliki akses smart key. Jadi tinggal pencet aja si tombol yang ini yang kecil. Ini bisa langsung buka kuncinya. Oke, jadi praktis. Ini adalah desain belakang dari Toyota Yaris. Oke, sebenarnya kalau misalkan kita lihat-lihat dengan seksama, ini desainnya masih mirip. Cuman di sini yang gue senang adalah kelengkapannya. Jadi kelengkapannya tuh udah bagus. Karena dari atas ini dia mempunyai antena model shark fin. Jadi terlihat lebih oke, lebih keren. Upper spoiler, dan ini upper spoilernya jujur gue senang banget ya. Gue suka banget sama spoilernya. Karena terlihat sporty, terlihat keren, anak muda banget lah pokoknya ini. Serius. Terus ada Hyman stop lamp, terus di sini ada rear defogger, ada rear wiper, dan di bawah dia memiliki 2 buah sensor parkir. Jadi enak ya kalau misalkan parkir tinggal dengerin aja. Terus yang terakhir yang paling penting, di sini dia sudah dipasang kamera. Di sini ada kamera. Ini adalah kamera parkir untuk melihat di head unit. Jadi kalau misalkan kalian parkir, kalian bisa langsung aja lihat head unitnya, oke? Kalau di bagian stop lamp, mobil ini udah cantik karena dia sudah memakai LED ya. Jadi kalau misalkan nyala ini cantik banget. Terus yang disayangkan di sini adalah lampu sein dan lampu mundur karena dia masih menggunakan bohlam biasa ya, sayang banget. Jadi mudah-mudahan dari nanti pas all new ini semuanya sudah diganti jadi LED semua. Ini adalah mesin yang sama dengan generasi sebelumnya ya, jadi masih sama aja mesinnya, belum dirubah sama pihak Toyota. Dan dengan mesin tersebut, enggak dulu, ini tuh berkapasitas 1500 cc 4 silinder DOHC, dan dengan mesin tersebut dia bisa menghasilkan tenaga sampai 107 PS dan torsinya itu 143 Nm. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi fitur ABS. Jadi kalau misalkan kita di jalan itu pakai ABS sangat safe sekali. Paling gue seneng dari Yaris di bagian mesinnya itulah ini. Ini adalah cover engine yang menurut gue sih ini oke banget ya cover engine-nya. Jadi serasa Formula One gitu ya bentukannya. Jadi keren. Terus dengan cover engine ini juga mobil si ruang mesinnya ya. Jadi terlihat lebih rapi dan lebih bagus. Dan di atas ini tidak ketinggalan, ini adalah perdam. Jadi mobil ini kap mesinnya sudah dipasang perdam. Jadi good job buat Toyota. Sekarang gua udah ada di dalam Toyota Yaris ya. Ini gua udah di dalam interiornya. Kita bahas dashboardnya dulu ya. Ini dashboardnya oke. Meskipun memang ini dia masih menggunakan hard plastik, tapi ini plastiknya solid ya. Cuman yang disayangkan di sini ada jahitan-jahitan nih. Ini jahitannya bukan asli ya, ini fake. Tapi itu oke, nggak apa-apa lah. Yang penting dia mempermanis. Terus di sini juga semuanya full black dan ada dark chrome-nya di sebelah sini. Ini dark chrome kanan kiri. Terus di bagian AC-nya juga sama, ini dark chrome. Jadi terlihat lebih oke. Dan di sininya semuanya black piano ya. Jadi tengah-tengah sini ini bagus banget, serius, ini black piano. Jadi mobil tuh kelihatan lebih mewah. Dan di bagian setirnya ini jujur gue suka ya setirnya. Pertama, yang bikin gue senang sama setir Yaris, dia sudah dilapisi kulit. Ini enak buat dipegang ya dibanding pakai wood panel. Jadi lebih oke. Yang kedua yang paling gue senang, di sini dia juga sudah memiliki pedal shift. Jadi kanan kiri, yang kanan ini untuk menaikkan, yang kiri untuk menurunkan, dan di sini juga banyak sekali tombol. Di sebelah kiri dia ada tombol audio steering switch, Bluetooth teleponi, terus di sini ada untuk MID. Berarti mobil ini belum memiliki cruise control ya. Terus kita lihat pengaturan setirnya. Ini adalah pengaturan setirnya. Dia udah tilt, tapi tidak teleskopik. Ini adalah bagian speedometer dari Toyota Yaris. Di sini sudah terlihat jelas ya, desainnya bagus sekali karena dia ada biru, merah, dan putihnya juga. Jadi warna-warni. Tapi dengan warna-warni gitu, mobil ini kelihatan bagus. Terus kita di sini bisa lihat ada tachometer, ada speedonya juga. Terus di sini ada suhu. Di situ bisa kita lihat ada suhunya. Nah, kalau misalkan kita pencet yang sebelah sini, ini adalah buat jam kalau nggak salah. Nah ya, ini buat jam. Sini ada jamnya juga. Terus kalau misalkan kita pencet dari si setir, ini MID-nya. Di sini ada average, terus total odonya ada average juga sama. Terus ada bensin. Terus di sini ada kilometer kecepatan.
Ini kecepatan kita pada saat berkendara. Ini tempat duduk, dia memang posisinya udah oke sih sebenarnya ya. Jadi posisinya enak, joknya juga ini enak ya. Jadi pinggirannya kanan kiri dia ada penyangga. Jadi dia dengan sempurna menyanggah badan kita. Dan di sini yang gue senang, mobil ini sudah memiliki adjuster. Tuh. Jadi kita bisa naikkan, terus kita bisa turunkan. Tapi memang di sini adjusternya dia belum elektrik ya. Jadi masih menggunakan tuas biasa. Tapi itu oke, nggak masalah, yang penting sudah dikasih. Nah, seperti itu suaranya. Jadi ini masih menggunakan hard plastik ya si door trimnya di bagian atas. Tapi jangan kecewa dulu, karena di bagian armrestnya sebelah sini, ini dia sudah dilapisi kulit. Dan ada jahitan-jahitan aslinya berwarna merah ya. Dan ini kulitnya ya lumayan empuk ya. Jadi kalau bersandar di sini terasa enak lah sebenarnya. Terus door handle-nya juga di sini dia bukan berwarna chrome, jadi warnanya tuh dark chrome, jadi agak gelap. Tapi oke warnanya ya. Terus di sini juga ada power window ini dia auto hanya sisi driver, dan di sini juga ada kelengkapannya. Ada window lock, ada power door lock, ada electric retract dan electric mirror. Di bagian sebelah kanan ini ada satu buah kisi AC yang menurut gue bentuknya unik. Jadi dibilang kotak enggak, dibilang bulat juga enggak. Jadi ini ya pokoknya seperti itulah bentukannya ya. Terus di bawahnya dia ada start stop engine button. Jadi mobil ini nggak usah colok-colok kunci lagi, karena ini adalah kuncinya. Dia sudah smart key. Jadi tinggal pencet aja mobilnya langsung nyala. Terus di bawahnya dia ada eco mode, sport mode, terus ada traction control juga. Jadi mobil ini sangat-sangat safe sekali. Dan yang terakhir yang paling gue senang, ada yang namanya headlamp leveling. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya headlamp leveling, karena kalau misalkan kita berpapasan dengan mobil di depan itu kadang-kadang kan suka silau, apalagi mobil ini kan sudah memakai LED ya lampunya. Jadi dengan headlamp leveling kita bisa menaik dan turunkan si headlampnya. Di bagian tengahnya ini dia ada satu buah head unit, dan head unitnya ini dia sudah touchscreen ya, sudah pasti. Masa iya belum touchscreen? Nah di sini juga dia sudah bisa memakai Bluetooth dan ada PPS-nya juga. Terus dia punya ini juga voice command, jadi kayak seperti kita ngobrol aja sama si head unitnya, jadi seperti itu. Dan ini oke lah bentukannya ya. Terus di bawah dia ada dua buah kisi AC, ada lampu hazardnya juga. Dan di paling bawah sini yang gua seneng dari Yaris ini adalah panel AC-nya. Panel AC-nya ini keren sekali ya bentuknya ya. Jadi lampunya ini agak kebiru-biruan, jadi nyalanya seperti itu. Dan di sini juga udah bagus ya kelengkapannya, karena dia sudah memiliki rear defogger. Terus yang terpenting, AC-nya ini sudah memiliki auto climate. Nah itu sih sebenarnya yang dibutuhkan ya, auto climate. Di kanan seperti biasa ada temperatur, dan di kirinya ada speed. Bagian transmisinya mobil ini dia matic, karena ini tipe TRD yang varian matic ya. Dan ini maticnya dia sudah Tiptronic, jadi bisa manual bisa matic, dan sudah plus ada pedal shiftnya juga di bagian setir tadi ya. Terus di bagian sini ada park brake. Dia park brake-nya model biasa ya, belum elektrik, jadi masih pakai tuas biasa, dan ujungnya ada berwarna chrome. Terus di sini yang paling gue senang, di sini ada power outlet. Ada power outlet, ini 12 volt, bisa untuk ngecas gadget ya. Terus nggak ketinggalan juga, di sini dia punya armrest, console box ya, dan bisa dipakai buat armrest juga. Dan ini sudah dilapisi kulit, dan ada jahitan aslinya juga berwarna merah. Dan ini kalau disenderin, kalau pakai kulit lebih nyaman. Bahan jok di mobil ini tuh dia masih menggunakan fabric, dan ini kombinasi ya fabric, maksudnya kombinasi warnanya, jadi ada merah-merahnya, ada hitamnya juga. Dan desain joknya gua seneng lah sama si Yaris ini. Terus si headrestnya pun dia sudah adjustable. Terus si seat belt dia sudah memakai high adjuster, hand gripnya dia sudah memakai retract. Dan di sini ada sun visor di sisi penumpang, dia sudah lengkap dengan vanity mirror, tapi sayang dia belum ada lampu bacanya ya. Terus di tengah sini ada dua buah lampu baca yang bisa kita nyalakan, kita matikan, individual ya, kanan kiri. Terus di bagian sun visor di sisi driver dia sama, dia sudah memiliki vanity mirror tapi belum memiliki lampu baca. Dan di bagian tengah sini ini dia spion tengahnya dynamic view, jadi belum auto dimming ya. Mungkin kalau misalkan dikasih auto dimming ini keren sih kalau pakai auto dimming. Untuk informasi aja, jadi mobil ini nih ada dua varian ya.
tentang airbag. Jadi airbagnya tuh yang satu dia punya 7 airbag, dan yang satu lagi dia punya 3 airbag. Jadi hanya punya 3 airbag aja. Itu tergantung kebutuhan masing-masing orang, terserah mau yang mana. Pokoknya yang pasti mungkin yang 3 airbag lebih murah. Ya kalian bisa tahu lah harga airbag berapa ya, tinggal cari aja di internet nanti. Oke, sekarang gua sudah ada di baris keduanya ya. Kita lihat sini posisi duduknya. Gue tinggi 168, jadi nggak tinggi-tinggi amat, dan di depan ini adalah posisi berkemudi gue, berkendara gue ya maksudnya. Dan kalau misalkan kita duduk, nah kita duduk di sini dengan posisi bekas gue tadi yang gue tingginya 168, ini masih lumayan, bukan lumayan, ini sih lega ya. Ini tuh jauh banget, mungkin bisa 10 sentian, jadi kaki lu nggak kejedot ke sini. Nah ini enak banget. Terus kalau misalkan kita mau rebahan juga, di belakang sini dia punya headrest, dan headrestnya ini dia punya 3. Jadi 3-3-nya di sini kalau ada penumpang itu memiliki 3 headrest, jadi aman ya kalau misalkan kecelakaan dari belakang, kepala kita masih tetap terlindungi. Cuman sayang, mobil ini tuh nggak dikasih armrest bro. Mungkin ini kalau dikasih armrest tambahan lagi, gue yakin ini nyaman banget. Dan ini pelipatannya, ini tuh pelipatannya dia 60-40 ya. Jadi kalau misalkan nanti kita bisa lihat bagasinya di belakang. Dan di atas ini dia ada hand grip. Ini hand gripnya dia sudah model retract. Oke. Jadi ini lumayan nyaman ya di belakangnya. Sekarang kita lihat bagian bagasinya. Ciao. Karena ini mobil hatchback. Nah, ini tuh bagasinya lumayan gede, serius. Dan ini esparatornya di atas ini bagus karena dia sudah mengikat ke bagian si pintu bagasinya. Jadi kalau misalkan pintu bagasinya diangkat, esparatornya pun terangkat. Jadi kita mudah ya kalau misalkan mau masukin barang. Dan ini gede banget, lumayan gede sih. Jadi ini kalau buat masukin koper ukuran besar, koper paling besar kayaknya masuk deh. Masuk serius. Ini gede banget serius. Mungkin kalau misalkan 2 pun masuk ya. Jadi kopernya taruh 1 di bawah, 1 lagi di atas, ditumpuk gitu. Ini gede banget serius. Terus di bagian bawah sini kita lihat ya. Di sini ada ban serep. Di sini dia ada ban serep, dan ban serepnya ini nggak main-main ya. Ini ban serepnya full size, karena ada beberapa mobil dia menggunakan ban serepnya itu masih space saver ya. Itu menyedihkan sekali, tapi Toyota Yaris ini dia full size. Untuk informasi harga, Toyota Yaris tipe TRD Sportivo ini yang memiliki 7 airbag itu harganya sekitar 311.950.000. Ya pokoknya 312 juta lah, gue juga kebanyakan angkanya bingung nyebutinnya. Pokoknya harganya 312 jutaan kalian bisa meminang seekor Toyota Yaris. Dan untuk daerah Bandung dan sekitarnya, wilayah Bandung dan sekitarnya lah, kalau misalkan ingin sekali memiliki Toyota Yaris yang tipe ini, bisa langsung datang aja ke Auto 2000 di Jalan Setiabudi nomor 68 Kota Bandung. Oke. Jadi nanti kalau misalkan masih kurang lengkap, kalau misalkan masih pengen gampang, gue bakal taruh nomornya si Ivan, karena dia adalah marketing di bagian maksudnya di dealer Toyota Auto 2000. Oke, mungkin cukup sekian dulu vlog dari gue tentang Toyota Yaris tipe TRD Sportivo facelift tahun 2020. Harus digaris bawahi, oke? Facelift, jadi ini yang baru ya. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye!